mungkin bisa kita lihat bagaimana ya kondisi bumi kita saat ini gitu dengan krisis iklimnya. Nah, jadi menurut pengamatan dari World Meteorological Organization itu sudah menunjukkan bahwa indikator krisis iklim di global itu sudah semakin parah. Jadi kita bisa lihat ya bahwa 7 tahun terakhir itu mendapatkan rekor menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas gitu ya berturut-turut. Dan pada tahun 2020 sendiri itu banyak sekali kejadian bencana iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia gitu ya, dimulai dari Seoul kemarin yang minggu lalu itu kena banjir karena curah hujan tertinggi selama 80 tahun terakhir. Lalu banjir juga terjadi banyak di Australia, di Bangladesh gitu ya. Ini juga ada di Iran, di mana beberapa provinsi di Iran banjir tapi provinsi lainnya mengalami kekeringan gitu. Terus juga ada heat waves gitu ya yang melanda benua Eropa, terus juga China kena, bahkan itu juga mengganggu pasokan gandum karena di India sendiri yang terkena heat waves juga itu terancam gagal panen gandum gitu. Jadi kita pun di Indonesia terkena akan dampak-dampaknya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata indikator krisis iklim di Indonesia juga semakin parah gitu ya. Jadi selama 8 bulan terakhir itu kita sudah mengalami 2.207 bencana dan lebih dari 90%-nya itu adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, longsor dan juga cuaca ekstrim lainnya gitu. Dan di sini juga ada perhitungan dari Bank Indonesia karena katanya cuaca ekstrim itu sebenarnya sudah membuat kerugian sebesar 100 triliun per tahun. Jadi sudah sangat besar gitu ya. Dan ini pun juga sejalan dengan yang proyeksi yang dibuat oleh Bappenas sendiri bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim ini dari periode 2020 sampai 2024 itu mencapai 544 triliun. Jadi pastinya akan terkena juga ya ekonomi kita akibat krisis iklim ini. Dan ini semua terjadi ketika suhu global itu naik sebesar 1,1 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika suhu ini naik menjadi 2 derajat, 3 derajat, atau 4 derajat. Pastinya kerusakannya akan lebih masif lagi gitu. Nah, tapi sayangnya komitmen iklim pemerintah Indonesia atau biasanya kita sebut Nationally Determined Contribution itu membawa kenaikan temperatur global di 4 derajat Celcius gitu ya. Nah, pastinya sangat jauh dari target global gitu 1,5 derajat dan oleh karena itu NDC Indonesia itu mendapat nilai sangat tidak cukup gitu ya bahwa komitmen kita sebagai salah satu negara yang masuk dalam 10 besar pengemisi GRK terbesar di dunia itu hanya segini komitmennya. Nah, kalau kita lihat dari NDC tadi, di sini kita bisa melihat ya siapa aja sih atau sektor mana aja yang menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di tahun 2030 ini sudah diproyeksikan bahwa sektor energi itu menjadi penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia gitu ya, sebesar 58%-nya. Dan ini salah satunya juga diakibatkan karena kita terlalu tergantung oleh bahan bakar fosil gitu ya, khususnya di kelistrikan. Kita lihat ya di grafik ini adalah pertumbuhan kelistrikan pembangkit kelistrikan kita dari tahun 90 sampai tahun 2020. Di sini kita lihat bahwa memang masih banyak energi fosil dan yang paling cepat bertumbuhnya gitu adalah energi batu bara di sini yang garis biru ini gitu. Dan pertumbuhan penggunaan listrik batubara ini juga sejalan dengan pertumbuhan emisi gas rumah kacanya gitu. Jadi kita bisa lihat yang biru ini juga ternyata semakin meningkat emisi dari batubara ini gitu. Nah, bagaimana dengan trennya 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kalau saat ini tadi belum saya, jadi saat ini pun jadi pertumbuhan penggunaan batu bara terhadap kelistrikan Indonesia ternyata kalau kita bandingkan dengan negara G20 gitu ya, kita mengalami kenaikan persentase pertumbuhan yang paling banyak gitu ketika negara-negara G20 yang lainnya itu tidak sebanyak itu atau bahkan menurun gitu persentase pertumbuhan PLTU batu baranya gitu. Jadi kita dalam kurun waktu 2015 sampai 2020 itu bertambah 44% PLTU batu baranya. Nah, ini adalah tadi tren bagaimana sih 10 tahun ke depan gitu ya kalau kita lihat ternyata ya energi batu bara ya khususnya yang abu-abu gitu
kita masih didominasi oleh energi batubara hingga tahun 2030. Kalau tahun ini, tahun 2021, khususnya ini dari RUPTL 2021 sampai 2030, ternyata 88% listrik kita itu masih berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Paling banyak itu adalah batubara, 67%-nya. Dan ketergantungan ini masih ada sampai tahun 2030 mendatang. Nah, kenapa ya kita masih bergantung terhadap energi batubara hingga tahun 2030 mendatang? Jawabannya ada di sini, bahwa ternyata ya pemerintah masih ingin membangun PLTU batubara baru sebesar 13,8 gigawatt atau sebesar 43% dari kapasitas existing yang kita miliki saat ini selama 10 tahun ke depan. Nah, pastinya ketika kita membangun PLTU batubara baru, kita juga akan mengalami peningkatan emisi. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat juga berapa banyak sih emisinya, dan kita sendiri pasti akan terjebak dengan emisi karbonnya hingga 30 sampai 40 tahun ke depan, karena itu adalah umur atau masa operasi PLTU tersebut. Dan kita juga bisa terjebak dengan risiko carbon lock-in karena kapasitas dari PLTU ini sangat besar gitu ya, sehingga tidak ada space untuk energi terbarukan untuk masuk gitu ke dalam grid, karena ya udah digunakan semua nih oleh PLTU dengan kapasitas besar, terutama ketika kita dihadapkan dengan kondisi oversupply di khususnya di Pulau Jawa dan Bali dan juga Sumatera. Nah, jadi ini adalah di tahun 2020 itu dari pernyataan PLN sendiri, ternyata Sumatera sudah mengalami kondisi oversupply sebesar 55% di tahun 2020. Jawa Bali juga sudah mengalami 40,8% oversupply. Dan ini menurut perhitungan dari AIVA, kondisi oversupply ini akan berlangsung hingga tahun 2030 karena memang 90% dari PLTU baru tadi itu akan dibangun di dua pulau ini, di Sumatera dan juga di Jawa gitu. Jadi pastinya akan menambah beban keuangan PLN karena memang sebagian besar ini milik Independent Power Producers atau IPP. Jadi di bawah skema take or pay juga. Jadi bebannya akan sangat besar. Nah, ini juga ternyata ya penambahan PLTU batubara tadi itu juga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dan juga PLN untuk melakukan pensiun PLTU ataupun mencapai karbon netral gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pastinya ketika kita membangun PLTU hingga tahun 2030, semakin lama kita akan menunda untuk mencapai nol emisi tersebut gitu ya, karena kita masih membakar batu baranya. Jadi ini kalau menurut rencana PLN 2060 ya di mana itu terlambat dari target global yaitu 2050 ya. Kalau kita mau sejalan dengan Paris Agreement, atau juga dengan ini bertentangan dengan rencana pensiun PLTU gitu. Pemerintah kita merencanakan untuk mempensiunkan PLTU 9,2 gigawatt di tahun 2029, tapi ketika kita ingin memensiunkan, tapi kita ingin membangun PLTU baru dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 13,8 gigawatt. Pastinya ini menimbulkan mix signal gitu ya bagi investor ataupun bagi internasional gitu ya, yang akan membantu kita melakukan transisi energi ini, seperti pemerintah kita kayak setengah-setengah mau transisi energinya karena masih membangun PLTU yang baru tadi gitu. Dan pembangunan PLTU baru ini juga sebetulnya tidak sejalan dengan rekomendasi global gitu ya. Jadi dari UN, dari Sekjen UN juga sudah merekomendasikan agar tidak membangun PLTU batubara baru setelah tahun 2020. Begitu juga dengan IPCC atau Badan UN yang beranggotakan saintis perubahan iklim gitu ya. Mereka sudah membuat modeling bahwa ya kalau kita ingin mencapai 1,5 derajat, itu kita harus menutup 80% PLTU di tahun 2030. Kita malah mau akan menambah lagi gitu, jadi bertentangan sekali. Dan untuk renewable energy juga atau energi terbarukan, agar kita tetap on track untuk mencapai nol emisi di 2050, itu IPCC menargetkan ya tahun 2030 kita harus punya 50% energi terbarukan dalam bauran energinya gitu. Nah, gimana dengan Indonesia? Apakah kita mencapai 50% di tahun 2030? Ternyata ya masih banyak tantangannya untuk mencapai 50% tersebut. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021, energi terbarukan kita itu ada di posisi 12,6%. Dan di 2025 kita ada target untuk mencapai 23% gitu ya. Nah, pastinya ada tantangan ketika trennya gitu ya, dari 2015 sampai 2020, energi terbarukan kita hanya bertambah 2 gigawatt.
Nah, ketika kita ingin mencapai target 23% ini, kita harus menambah 10,6 gigawatt. Jadi, memang harus lebih cepat nih penambahannya, bahkan 5-6 kali lebih cepat agar kita bisa mengejar target di 2025. Nah, bagaimana dengan 2023? Ternyata ya yang hijau ini adalah porsi energi terbarukan, itu masih 24,8%. Jadi masih jauh ya dari target yang direkomendasikan oleh IPCC gitu, harus 50%. Kita baru 24,8%, dan ini pun tidak sampai setengahnya dari porsi energi batubara. Jadi energi batubara 59,4% di sini. Dan kalau kita breakdown lagi, ternyata ya surya yang tadi kita banyak gitu ya potensinya, tadi Mas Albert sudah menjelaskan, itu hanya mendapat porsi 1,4% gitu. Jadi gini sih apa porsi-porsinya nanti di tahun 2030 menurut RUPTL. Dan padahal ya kalau kita lihat di sini harga energi surya dan juga energi angin itu menurun dengan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Energi surya menurun hampir 90%, energi angin juga turun 70% gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan energi batu bara, cenderung stagnan gitu, karena memang teknologinya sudah mature kan. Jadi untuk menurunkan harga itu akan sangat sulit, berbeda dengan energi terbarukan masih banyak inovasi sehingga ya harganya akan semakin turun lagi. Dan ini juga ada dari IEA gitu ya, mereka mengeluarkan World Energy Outlook-nya tahun 2020, itu mereka di sana menemukan bahwa ternyata energi matahari itu adalah energi listrik yang paling murah di dalam sejarah gitu ya pada tahun 2020 kemarin gitu. Terutama juga di beberapa negara seperti di China dan India kemarin kalau menurut laporan ini itu. Nah, ini juga ketika kita bandingkan dengan krisis energi global, pastinya energi batu bara gitu ya, semua energi fosil mengalami kenaikan, terutama energi batu bara gitu, bahan bakar batu baranya saat ini udah naik 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu, udah mencapai $400 per metrik tonnya. Nah, kondisi ini sendiri tentunya juga menyulitkan Indonesia nih untuk mengamankan cadangan batu baranya, terutama untuk PLN dan juga untuk industri yang menggunakan batu bara, karena ya walaupun kita penghasil batu bara sendiri gitu ya, tapi ternyata pengusaha-pengusaha batu bara Indonesia itu lebih ingin menjual batu baranya ke pasar internasional karena disparitas harganya itu cukup tinggi ya. Di Indonesia itu ada DMO di cap batu baranya $70 per metrik ton, di luaran ya tadi udah mencapai 350, bahkan sekarang $400 per metrik ton. Jadi kita pun kesulitan. Dan kedepannya pastinya itu harga energi batubara ini juga akan semakin langka dan semakin mahal gitu ya, karena sumber dayanya juga habis, dan Indonesia ternyata kita hanya mempunyai cadangan batubara itu sebesar 3,2% dari total cadangan batubara yang ada di dunia, dan kita merupakan eksportir terbesar di dunia gitu. Jadi suatu saat kita juga akan mengalami kehabisan dan kita harus bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan batu bara dengan harga yang mahal, dan pastinya dengan pasar yang tidak menentu, ketahanan energi Indonesia nih yang dipertaruhkan di sini ya. Jadi memang krisis energi global ini semakin menegaskan bahwa kita butuh mempercepat transisi energi sebelum ya terlambat gitu ya, sebelum kita terkunci dengan energi batu bara yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin mahal gitu. Nah, ini slide terakhir dari saya. Jadi dari pembahasan tadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya ya Indonesia saat ini belum merdeka dari energi fosil karena kita masih tergantung sekali dengan energi batubara ya khususnya, dan juga kita masih terjebak dalam oversupply, terus juga carbon lock-in. Nah, tentunya untuk kita bisa keluar dari ketergantungan ini, kita perlu adanya keberanian politik, terus inovasi, dan juga kerjasama dari berbagai macam pihak, seperti kita mencapai kemerdekaan pada zaman dahulu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan gitu ya, atau pemerintah Indonesia khususnya untuk lakukan. Yang pertama itu mempercepat transisi energi dan juga coal phase out di tahun 2040. Dan tentunya dibutuhkan kepemimpinan dari pemerintah untuk melakukan hal ini, sebagaimana kita melihat kepemimpinan pemerintah itu dalam hal misalkan membuat infrastruktur atau untuk IKN gitu ya. Jadi pemerintah sangat aktif gitu ya, membuat undang-undangnya, terus juga membuat SWF dan mencarikan dananya. Jadi bayangkan ketika kepemimpinan ini ada untuk transisi energi dan juga untuk full phase out, pastinya akan lebih mudah, dan kita memang membutuhkan proses yang government driven di sini untuk awalnya.
Dan yang kedua itu pastinya menghentikan pembangunan 13,8 gigawatt PLTU batu bara baru ya, selain agar tidak terjadi oversupply dan carbon lock-in. Nantinya PLTU batu bara baru ini ketika dibangun mau diapakan ketika nanti biaya operasinya makin mahal dan tidak bisa bersaing dengan energi terbarukan, biaya bahan bakar juga mahal, nanti mau pensiun juga mahal gitu ya, dan juga banyak sekali tekanan dari kebijakan internasional maupun domestik untuk mempercepat coal phase out juga. Nah, dan yang ketiga adalah mempercepat pembangunan energi terbarukan. Jadi kita tahu saat ini energi fosil itu masih banyak sekali mendapat kemudahan dan subsidi. Nah, jadi belum sama gitu ya kesempatan bersaingnya gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan dengan bagaimana kita memprioritaskan energi terbarukan ini gitu, memberikan insentif tadi juga sudah dibahas oleh Mas Albertus, dan juga mungkin salah satunya bagaimana kita juga mulai memasukkan ongkos-ongkos lingkungan, ongkos krisis iklim, ongkos kesehatan terhadap harga dari energi fosil atau energi batubara gitu ya. Jadi salah satunya mungkin dengan pajak karbon yang sesuai gitu ya, agar ya semakin bersaing nih energi terbarukannya. Pastinya juga untuk menetralisir pajak karbon harus ada insentif untuk energi terbarukan sendiri. Jadi shifting itu terjadi dari fosil ke energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan solusi palsu gitu ya. Jadi seperti kita tahu di dalam RUU EBET gitu ya, jadi tidak hanya energi terbarukan tapi juga ada energi baru di situ, seperti batu bara tercairkan, batu bara tergaskan. Jadi balik-balik lagi ke energi batu bara, dan kita tidak akan pernah bisa merdeka dari energi fosil dan juga merdeka dari krisis iklim ketika memang solusi tersebut yang ditawarkan.